Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Jadi semangat ya, karena pagi ini kita akan belajar kembali tentang pendidikan agama Islam, ya. Baik itu bagaimana toleransi beragama yang sudah kita lewati kemarin, dan sekarang kita masuk tentang bagaimana mencintai sifat-sifat Rasulullah SAW. Ya, sebelum kita mulai, kita selalu membiasakan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya bisa pimpin. Oke, silakan. Ya, silakan berdiri semua ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ikuti banyak banyak untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah selalu kepada saya ilmu dan berilah rezeki berupa pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Sabur ya Allah ya Allah. Jadi dengar, ya saya mau tahu siapa yang tidak hadir hari. Hadir Rizwan, Waldi, ya betul tidak hadir. Siapa lagi satu ini tidak hadir ini? Wahyu. Oke, Wahyu Sakarta ya. Oke, nanti kasih ingat temannya minggu depan harus hadir ya. Kalian minggu lalu kita sudah belajar tentang toleransi ya. Siapa masih ingat? Ya. Oke, apa? Tentang toleransi antar umat beragama. Oke, tepuk tangan. Kemudian ada yang tahu? Saya Pak. Oke, Siti. Menghormati agama orang lain. Menghormati agama orang lain, betul. Tiga. Mengamalkan sifat-sifatnya, ya. Terutama sekarang kita belajar tentang digital, selalu mendengar berita-berita yang tidak masuk akal, ya. Jadi kita harus menyalin apakah itu berita baik atau berita hoax, ya. Jadi anak kalian sekarang
saya ingin memperlihatkan kalian gambar di atas atau berita di atas, kalian bisa amati ya mana yang hoax dan mana yang berita asli. Oke? Kecil apapun cepat menyebar dan sampai ke masyarakat. Saya memasukkan beberapa media sosial tersebut hingga dibantu oleh pengatur masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan juga mana yang salah atau yang sifatnya tersebut hoax ya. Nah, itu ada beberapa tips spesial untuk mengenali hoax atau bukan. Hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah-olah benar. Hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti belakangan ini. Tidak hanya informasi berupa tulisan, tetapi juga gambar, bahkan video. Beberapa hari terakhir ini banyak kabar palsu alias hoax yang membuat masyarakat resah agar tidak ikut-ikutan menyebar berita hoax. Yang paling efektif sih selain mengenali ciri-ciri tadi yang nggak jelas itu sumbernya kayak sumber nggak jelas, tanggal nggak jelas, penulis nggak jelas, anonim gitu kan, tempat juga nggak ada misalnya. Nah selain itu juga kita harus pakai misalnya search engine atau kita misalnya pakai situs-situs yang anti hoax. Nah ada sekarang ya turn back hoax, anti hoax. Nah kita coba cek sana. Mungkin di sana ada berita tentang hoax tersebut sudah ada, cuma kebetulan kita nggak tahu. Gitu. Selain itu juga ada komunitas kalau sekarang Pak. Jadi komunitas anti hoax itu bisa dilihat di Facebook itu ada. Jadi kita bisa juga kita gabung sana terus kita tanya. Gitu. Tapi kalau saya kita males ya minimal jangan disebarkan lah, ditahan aja. Cukup untuk sendiri dulu. Tapi kalau kita nggak yakin gitu ya kita tahan aja. Ya, jadi kalian sudah lihat tadi tentang berita, cara mengenali berita hoax ya. Nah, sekarang saya akan membagikan kelompok dan kalian bisa kerja nanti SKS. Kemudian dari situ kalian bisa tempelkan dan kalian mengamati tentang bagaimana berita-berita hoax atau berita-berita yang bohong dengan berita yang asli. Jadi kalian nanti saya bagikan kelompok dan membentuk kelompok itu untuk mencari berita yang hoax dan berita yang asli, mengamati. Paham ya? Oke, kalau gitu silakan duduk berkelompok. Oke. Kalian mencari berita tentang berita hoax dan berita nyata. Kemudian kalian mengamati, ya. Nanti juga akan saya bagikan materi-materinya untuk kalian pelajari dan ditempel di karton yang sudah saya siapkan. Sekarang kalian lihat di Chromebook yang sudah ada di situ, pilihlah berita-berita yang kalian mengamati. Jadi kelompok 1 ada beritanya, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan. Dia di kolek ya kan. Nonton berapa saya yang nonton. Ya, silakan diamati ya. Tadi berita nanti lihat ini berita ya. Oke. Ya, dia juga ini. Lihat gambar semua ya. Oke. Ini. Ya. Masih mati lampu. Oke. Oke, sudah. Ya. Oke, sekarang saya sudah siapkan karton. Silakan ke kelompoknya ambil masing-masing di sini. Ya, kalian boleh dengarkan. Ya, sudah. Ya, di situ sudah ada kartonnya, kemudian kalian pilih materinya, silakan tempel kalian sesuai instruksi yang ada di IMKS-nya. Ya, oke, paham ya? Ya Pak. Oke, silakan. Sekreatifnya kalian tempelkan kalian.
jadi kelompok 1 ini itu membahas tentang apa masalah utama dari kasus ini, ya, yang kalian lihat tadi, paham ya? Jadi masalah utama dari kasus ini kalian tempelkan di situ. Kemudian untuk kelompok 2, mengapa menyebarkan informasi yang belum pasti itu bisa berdampak negatif, ya? Ini tadi, silakan kalian jadi ini tempelkan di situ hasilnya. Kelompok 3, jadi menurut kamu nilai-nilai apa yang diabaikan oleh siswa dalam kasus tersebut? Ya, silakan tempelkan aja sekreatifnya. Mana lagi? Oke, sekreatif kalian bagaimana mentempelkan di situ. Ya, ingat ya, waktunya cuma 5 menit ya. Secepatnya kalian tempel, kemudian nanti kita akan presentasikan dengan metode market price ya. Dari sini ke sana sini. Lanjut nomornya Pak, nomornya. Dia bilang yang berat. Itu digunting tuh. Ini kan anu yang CB itu lanjutannya ini. Lekir. Apa-apa memang bilang ini bilang kok tadi lanjutan ini. Ya itu sama aja. Iya kayak gambar nih Pika nggak bisa lihat pokoknya mau pakai gambar. Turun ke situ kan ini sih. Kita akan buat dalam bentuk marketplace ya. Jadi kalian akan berkeliling ya, mempresentasikan hasil daripada gambaran ini. Kita akan presentasikan dalam bentuk marketplace ya. Oke. Bagiannya marketplace itu satu orang nanti yang menjaga di tempatnya, kemudian 6 orang yang lainnya atau 5 orang yang lainnya berkeliling untuk bertanya kepada temannya yang jaga. Jadi ini bentuknya kayak penjual, ya, market pasar. Jadi ada yang satu menjaga, satu yang membeli. Dalam artian dia yang bertanya, ya. Itu nanti akan disesuaikan waktunya. Jadi bertanya ke tempat itu cuma 3 menit. Ya, kalau saya sudah bilang stop, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi kalian lagi berdiri. Paham ya? Oke. Ya, silakan ditempel untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini. Ya. Ya, itu poin apa?
gitu. Oke, boleh. Akan tentukan satu orang yang jaga di tempat presentasi tadi, ya, satu orang. Kemudian yang lain bawa buku untuk bertanya ke kelompok-kelompok lainnya, ya. Jadi semua harus aktif ya. Jadi cuma satu yang jaga, yang lain. Ya, kita mulai dari kelompok 1 itu bertanya ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 bertanya ke kelompok 3, kelompok 3 bertanya ke kelompok 1. Ya, silakan jalan. Ya, silakan. Jadi ada kelompok 2. Ya. Nah. Oke, silakan tanyakan saja. Ya, waktunya cuma 3 menit ya, 3 menit. Ya, terserah kamu apa pertanyaannya. Ya. Kasus di atas sedikit jujur apa? Alasannya? Alasannya karena ini dia akan memastikan kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu sebelum menyampaikan atau menyebarkan kejujurannya. Kejujuran adalah dasar utama dalam komunikasi baik lisan maupun digital agar menyesatkan orang lain. Kalau etika digital, ia tidak mengetahui etika dan media sosial seperti Oke, ganti. Tukar. Ayo tukar. Bergoyang cepat. Ayo, tukar. Ya, kelompok 3 silakan mulai kelompok. Ya, kelompok lain tukar. Oke, silakan Yati. Ya, aku coba bertanya ya. Contohnya tidak berulang, tidak menyebarkan informasi yang bermanfaat antaranya. Oke, jangan sampai di kelompoknya yang bergerak sendiri. Kalau sudah sampai stop. Ya, sudah stop. Oke. Stop. Ya. Oke, stop. Dan kalian semua yang jaga tetap di tempatnya, yang lain silakan kembali ke kelompoknya. Ya, yang jaga silakan tetap di yang jaga bertanya nanti saya mau tanya. Ya. Oke, untuk kelompok 1 ya, bagaimana responnya dari teman-teman dari kelompok 2 dan kelompok 3? Semua antusias bertanya. Iya, Pak. Jadi apa yang paling banyak ditanyakan tentang apa? Menyebarkan informasi yang belum pasti bisa berdampak negatif.
Oke, kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 3? Aktif sebelum bertanya, Pak. Ya, apa yang paling dia tanyakan? Bagaimana prosedur dalam dunia digital? Apa saja sifat-sifatnya? Oke. Contohnya juga. Ya, kelompok 3. Dari kelompok 1 dan kelompok 2, kira-kira apa yang paling banyak ditanyakan? Sifat Rasulullah, sidik, atau jujur. Sifat sidik dan jujur. Nah, sekarang kelompok 1. Di kelompok 1 ini kira-kira bagaimana dari respon yang menjabarkan? Apakah menerima kamu dengan baik atau tidak? Menerima dengan baik. Ya, jawabannya menurut kamu bisa terima atau tidak? Bisa. Bisa. Kelompok 2 bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 3? Dia terima kamu dengan tidak baik? Nah, dengan baik. Bagaimana pertanyaan apakah dijawab dengan baik juga? Jawab baik. Ya. Kelompok 3 puas dengan jawabannya kelompok 1? Ya. Bagaimana dengan kelompok 2? Puas juga? Puas. Apanya puas? Jawabannya. Oke. Puas. Ya. Bagaimana kelompok 1? Menurut kamu siapa yang paling bagus pertanyaannya? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Apa pertanyaannya yang paling ditanya? Solusi praktis keteladanan Rasul. Oh, solusi praktis dan jawaban kelompok 2 jawabannya dari kelompok 1 terima ya? Oke. Kelompok 2. Halo. Ya. Menurut kalian, menurut kamu yang mana yang paling bagus pertanyaannya? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Apa yang ditanyakan? Cara beretika digital. Oh, cara beretika digital. Nah, bagaimana kelompok 3? Jawabannya kelompok 2 memuaskan? Memuaskan jawabannya? Oke. Kelompok 3, menurut kamu apa? Siapa yang paling menarik pertanyaannya? Kelompok 1, apa yang ditanyakan? Pengertian dan contoh sifat-sifat. Oke. Ya, kita aplaus semua. Oke, silakan kembali ke tempatnya para penjaga. Ya. Dari anak-anak sekalian, ini tadi namanya metode ya marketplace dan model pembelajaran kita terapkan dalam PBL, Project Based Learning, ya. Tapi dengan jalan metodenya adalah marketplace. Kalian menerangkan dengan muatan. Kenapa saya pakai metode ini? Karena ini membuat kalian semua aktif, ya. Tidak ada yang tidak aktif. Semua. Oke, nanti saya bagikan ini. Kalian untuk menilai temanmu baik atau tidaknya itu lewat ini, ya. Jadi kelompok 1 silakan tempelkan di kelompok 2 atau kelompok 3, ya. Kalau menurut kamu baik, tempelkan ini, ya. Jadi tempelkan ini. Ketiga presentasi ini silakan kalian tempelkan itu saja. Warna itu mengakibatkan kalau itu bagus menurut penilaian kalian, ya. Oke, silakan satu. Jadi ini saya bagi ya. Tadi ini 6 orang. Ya. Jadi silakan bagi menurut kalian yang mana bagus, ya, di tempel. Mulai sekarang. Bagus ya. Ya, kelompok 1 ya, Pak Sikin, dari pertanyaan temanmu tadi, ya, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa bagaimana jika kamu menerima berita, apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan adalah dan teman-teman saya tidak langsung mempercayai dan menyebarkan informasi tersebut, tetapi memverifikasi kebenaran terlebih dahulu kepada sumber resmi seperti guru atau pihak sekolah. Langkah bijaknya ialah menahan diri untuk tidak ikut menyebarkan besar, menanyakan keluar kelas atau guru terkait kebenaran informasi, meningkatkan teman-teman agar tidak mudah untuk percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Jadi Hanita sebagai kelompok 2
dari kesimpulan dari teman-teman tadi, nilai apa yang diabaikan ketika dia menyampaikan berita bohong? Kejujuran, tanggung jawab, dan kecerdasan. Kalau kejujuran bagaimana? Dia menyampaikan informasi tanpa memastikan kebenaran terlebih dahulu. Terus? Tanggung jawab, dia tidak bertanggung jawab atas dampak dari informasi yang disebarkan. Kecerdasan, dia tidak berpikir kritis dalam menyaring dan menilai informasi. Kejujuran, dia tidak mengetahui etika media sosial seperti verifikasi sumber dan menjaga ketertiban. Jadi ada etika yang dilanggar ya. Oke, terima kasih. Ketika berita itu disebarkan, Informasi yang salah dapat menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, merugikan orang lain, merusak reputasi, serta menurunkan kepercayaan terhadap individu atau lembaga. jadi ada dampaknya ya, merugikan seseorang semua. Oke, terima kasih. Ya, ya, sampai sini. Terminal sini. Ya, ke depan. Begini. Ya. Ya, tadi kita sudah nilai yang paling banyak ya. Jadi kenapa saya bilang sama seimbang? Kalian bisa lihat ini ya di tampilan yang ditempel sama masing-masing kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini semua penilaiannya bagus ya. Jadi oke, tepuk tangan lagi. Jadi ada semua ya. Semua sudah tampil dengan bagus. Dan saya apresiasi. Oke, terima kasih. Dengan kalian menulis ekspresi melalui wajah ya, emoji ya, gambar emoji ya. Silakan kalian bagi refleksi ya, refleksi untuk kegiatan kita ini lewat emoji ya. Kalian gambarkan emoji apakah senang ya, sedih atau apalagi marah ya. Silakan ya, tulis dan kalian tempel di atas ini. Kalau sudah, silakan tempel di depan ya. Ya, tempel saja di sini. Ya, tempel bagaimana refleksi kalian. Kenapa kayak saya? Ya. Oke, silakan. Tempel. Oke, ya. Tidak usah. Pasti di depan. Ya. Kok tahu? Mau banget. Oke. Ambil. Kenapa kayak tadi? Ternyata dari hasil refleksi kita kali ini, saya lihat semua senyum ya, mengartikan bahwa kalian senang dengan materi kita kali ini. Betul? Ada yang senyumnya begitu cemerlang. Ya. Jadi senyumnya wow, ya keren. Ya, seakan-akan bahwa dia bahagia. Ada juga senyum malu-malu. Ya. Ya. Ini semua tersenyum, artinya kalian senang dengan metode kita kali ini. Oke, kita pause. Ya, kita mau ice breathing, berdiri semua dulu. Ya. Ya, jadi kalau saya bilang kita tepuk ya, tepuk ya. Jadi kalau kita tepuk ini tepuk sidik, amanah, tampil dan savana. Ya, kalau tepuk ini, wow. Ya, tepuk tangan,
kali juga. Wow. Kemudian tepuk kanan 4 kali. Tek. Wow, keren. Konsentrasi. Oke, ya, siap. Konsentrasi. Tepuk tangan. Tepuk sidik. Tepuk kaplik. Tepuk amanah. Oke, sudah. Tadi sudah melaksanakan kegiatan, ya. Jadi sebagai kesimpulan, kita harus betul-betul meyakini sifat-sifat Rasulullah dalam era digital ini. Ya, jadi yang pertama adalah sidik. Sifat sidik adalah sifat jujur. Ya, di mana jangan sekali-kali kalian menyebar informasi yang tidak benar. Ya. Yang kedua ada namanya sifat amanah. Ya, menjaga amanah. Ya, menjaga bahwa informasi yang kita terima, ya, rahasia yang kita terima kita harus jaga. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah tablik. Nah, kita harus menggunakan media sosial ini untuk yang baik-baik. Ya, memanfaatkan sosial media yang baik-baik, jangan menyebarkan hoax. Dan yang terakhir adalah watanah. Ya, itu adalah cerdas. Jadi kalian harus memikirkan dulu, baru kalian bagikan. Jadi ada istilahnya share. Kalau sebelum kalian share, kalian harus saring dulu. Jangan langsung dibagikan. Nah, inilah semua sifat-sifat Rasulullah yang harus kita ikuti dalam menyebarkan informasi. Oke, jadi kalian kemudian tugas sebagai seorang pelajar, ya, nanti sampaikan kepada teman-temannya kalian di rumah bahwa jangan sekali-kali menyebarkan hoax, ya. Dan kalian juga kerja NKS lembar yang saya bagikan tadi, dan nanti minggu depan saya akan periksa, ya. Kalian akan ke kelas untuk menyiapkan, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.